Oke, kembali lagi lanjut di konten pemagahan diri sorangan. Lanjutan yang kemarin sebenarnya kalau kita kasih spill bahwa MBTI adalah suatu sarana untuk bertafakur diri, cukup efektif. Namun di sini tentu kita jangan self diagnosa pada mental kita karena tentu harus dibarengi oleh ahli di bidangnya dari orang psikolog ataupun psikiater ya. Nah, tapi di sini setidaknya kita bisa mendapatkan suatu gambaran yang cukup menarik dan efektif. Kalau saya kasih poin lah untuk MBTI ini, dari nilai poin 10 itu saya bisa kasih nilai 8,5 lah. Karena tentu yang lebih efeknya jangan 100% percaya karena bisa jadi kita jadi misleading dan self diagnosa. Tentu harus dibarengi apa yang saya bilang dari awal, harus menggunakan ahli psikolog. Tapi tentunya gambaran ini cukup mudah untuk dipelajari MBTI ini ya, apalagi kalau kita sudah muncul poin jenis tipe apa yang muncul di hasil akhir tes itu. Ada sekitar 100 pertanyaan kalau tidak salah, sekitar 15 menit ya tesnya itu. Saya divonis INTJ asertif. Jadi saya ini tipe introvertnya, kalau tidak salah akan saya tampilkan di bagian di depan. Ternyata saya nggak sampai 60% ya, introvertnya. Saya bisa sangat diam antara orang-orang yang cerewet di antara orang extrovert, dan saya akan sangat bawel di antara orang-orang introvert. Dan INTJ di sini karena saya memiliki extrovert thinking, maka kalau beradu pikiran saya akan sangat bawel ya. Seperti itu. Dan yang saya sampaikan seperti judul thumbnail bahwa ya, kerugian menjadi INTJ ataupun adapun yang memang benar-benar menjadi keresahan saya dan suatu masalah bagi saya. Tapi ya namanya juga bertafakur diri, jadi kita harus memahami kelemahan dan kelebihan diri. Itu poin pentingnya. Semoga kita bisa belajar dari pengalaman ini. Ya, yang pertama, kerugian menjadi INTJ sering dicap arogan karena keras kepala. Ya, benar sekali. Kita ini orang yang tipenya sangat keras kepala. Ketika kita INTJ sudah meyakini sesuatu karena kita sudah jauh-jauh hari sudah observasi, benar-benar belajar ya tentang suatu teknis. Misal saya belajar fotografi, belajar motret, belajar syuting kamera ya. Saya akan mempelajarinya sampai benar-benar menguasai, paham, dan ya ketika ada orang-orang yang cukup sotoy ya, menilai bahwa kadang saya sering debat juga dengan tipe NT yang lain ya, yang memiliki intuisi dan juga thinking yang lain. Kadang-kadang mereka itu sotoy gitu. Kita udah observasi sangat mendalam salah satu bidang, misalkan di fotografi ataupun videografi ya, mereka tuh menilai dengan analisa survei saja, analitik survei, jadi hanya menganalisa di bagian permukaan saja. Wah, kita battle itu. Sifat arogan saya akan keluar di sana. Sifat-sifat INTJ yang dikenal arogan ketika mempercayai suatu bidang yang benar-benar dia kuasai, dan ada orang yang berusaha menebat dengan analisa surface yang cuman di permukaannya doang gitu. Kita tuh udah dalam, ibarat akuarium ya. Akuarium, jadi mereka tuh menilai permukaannya saja, tapi kita tuh udah mendalaminya dengan dalam. Dan ketika mereka menilai dengan sesuatu yang sotoy, akan kita babat itu. Dijamin kita akan menjadi sosok yang arogan. Dan penilaian arogan itu ya kami terima saja, karena menurut kami orang-orang yang sotoy itu harus diberi penjelasan ya, dan kita akan bawel dan sangat arogan di sana. Itu yang ada berada dalam INTJ. Contoh ketika rekan saya menilai bahwa profesi wedding itu mudah untuk tinggal cetak saja, padahal mereka tidak mengerti apa itu komposisi, apa itu color grading, apa itu marketing. Ini bukan untuk gaya, karena untuk beberapa bidang profesi saya memerlukan kamera seperti ini untuk tujuannya mencari nafkah. Dan yang namanya mencari nafkah tentu sangat fundamental di sini, needs and wants. Kalau bahasa orang marketing, jadi kebutuhan dan keinginan itu ya kita harus bisa menilai dan mengukur bahwa kita sedang mencari nafkah ini dengan alat ini itu untuk kebutuhan dapur, untuk makan. Kadang-kadang orang sangat meremehkan profesi kami yang sebagai freelance fotografer, dan udah saya skip itu orang-orang seperti itu.
karena akan masalah bisnis yang orang tidak mengemis, sedang mencari nafkah, berusaha untuk yang terbaik, tidak memeras, kita menjual pengabisa kita gitu, skill kita, itu malah diremehkan, dan itu saya akan skip. Tapi kalau mereka memaksa mendebat dengan kita, wow, kita layani dengan battle yang membuat mereka malu semalu-malunya. Itulah arogannya INTJ. Yang kedua, bicara hal hebat tapi fakta konkret bikin orang lain merasa kelihatan bego meski gak bermaksud demikian. Ya benar, kita tuh jadi punya keresahan dan menjadi sebal terhadap diri sendiri bahwa kita sedang menjelaskan sesuatu nih amazing, karena kan kita punya uh, fungsi kognitif yang dominannya itu introvert intuitif. Jadi kita sangat imajiner dalam satu hal yang menarik gitu, dalam apalagi yang bidang yang kita kuasai, dan tentu saja kita harus menjadikan itu suatu fakta yang mendekati empiris, belum empiris tapi mendekati empiris, seperti kita dalam suatu bentuk marketing ya, dalam menjelaskan suatu analogi. Yang tadi itu seperti itu akan menjelaskan menjadi sesuatu yang wah amazing, tapi orang lawan bicara kita itu kadang merasa jadi anjing, gue jadi bodoh gini di mata saya tadi. Nah habis gitu kadang-kadang kalau malah jadi begitu ya kita jadi awkward, jadi kita jadi kesal sendiri kepada diri kita sendiri, padahal nggak bermaksud membuat orang itu kelihatan bego sebenarnya, karena belum ada suatu ukuran yang pas untuk mengetahui bahwa kita ini kan extrovert thinking, kita punya cara berpikir yang extrovert untuk menggali suatu obrolan ataupun diskusi. Ketika lawan bicara kita gagal untuk memahami imajinasi kita, yaitu wah jika hebat kayak yang hebat bicaranya gitu. Jadi ya gimana, kita jadi serba salah padahal kita hanya berusaha menganalogikan apa yang ada di pikiran kita, di ide kita gitu, seperti itu. Tidak bermaksud untuk membuat orang itu menjadi bego. Dan apalagi kalau kita lagi jualan, otomatis kita harus bertemu dengan orang-orang baru yang menjelaskan sampai mereka itu paham gitu. Yang jadi tantangannya seperti itu. Cukup sulit sebenarnya ya dari poin yang pertama dan kedua ya. Kita lanjut yang ketiga. Dipaksain konkret tapi mager sebab otaknya udah berkelana dari masa depan dan kembali ke masa sekarang gitu. Ya kalau kita itu udah dipaksain untuk konkret ya ketika kita sedang menggali data, karena kan kita ini punya tipe intuitif ya, itu yang sangat dominan. Masalahnya itu kita tuh sangat imajiner untuk mengumpulkan informasi dari, ibaratnya gini ya, intuitif itu jadi satu titik informasi data, ini titik lagi di sini, informasi lagi ini titik, kita akan sambung-sambungin set, 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 menjadi suatu jaringan informasi. Itu intuitifnya kita kadang melepaskan hal-hal yang menjadi sesuatu yang konkret, yaitu dengan praktek gitu. Nah itu suatu kelemahan dari INTJ, karena dia itu, kita ini terlalu intuitif, jadi ketika disuruh praktek ya mager gitu, karena otak kita, karena ditambah lagi setelah intuitif itu kita itu T ya, thinking extrovert. Jadi kita berusaha memverifikasi data-data barusan yang dari titik satu titik ini disambung-sambung menjadi apakah ini suatu fakta empiris. Kita berpikir seperti itu. Ketika kita udah memprediksinya, wah ini nggak benar nih, udah mager gitu tuh. Jadi orang-orang yang tipe sensor, yang SE ya ataupun SI, itu bakal kerepotan dengan kita, apalagi yang tipe SF, tipe perasa tapi konkret, itu susah. Itu sangat berlawanan dengan kita yang thinking intuitif ya. Itu yang jadi suatu seringkali menjadi masalah-masalah kita, karena kita itu otak kita tuh udah berkelana ke masa depan, wah kayaknya di suatu saat bakal begini, jadi kita tuh sering mager gitu. Makanya ketika dipaksa diajak-ajak sama orang-orang konkret, apalagi sama ESTJ ataupun ya ESTJ sih biasanya sih yang tipe ESFP ataupun ESFJ, akan mager gitu tuh, karena wah udah tahu nih bakal begitu, udah tahu nih bakal begini gitu. Kita tuh udah memprediksikan apa yang akan terjadi. Yang mudah-mudahan ketika hal itu untuk kebaikan positif tentu kita akan lanjut, tapi itu ketika
kita memprediksi halnya negatif, ya udah kita akan auto mager dan susah dikabari. Yang selanjutnya, nge-twist obrolan yang nyusahin diri sendiri karena nggak bisa direct ngomong, lu tuh nggak ngerti, sotoy pula, daripada nyinggung perasaan. Ya gitu tuh, kadang nyusahin diri sendiri ketika ada suatu interaksi sosial yang sedang membahas itu hampir mirip kayak poin pertama gitu kan, karena kita daripada pusing dianggap arogan dan menyakiti orang lain, kalau kita tidak mungkin mana teh tengah arti belagu jing sotoy, tidak mungkin kita kan bilang ke orang itu, karena jelas orang itu akan tersinggung. Jadi kita nggak bisa direct bilang lu tuh nggak ngerti, lu tuh sotoy. Jadi kita ngomong ngalir dulu seperti itu sebenarnya nyusahin kita sendiri. Jadi mereka, orang-orang akan menilai ini jematek ya, jadi akan menilai kredibilitas kita sendiri sebagai INTJ, yang dimana nantinya itu kita tuh sebenarnya orang yang optimis, tapi dalam waktu yang bersamaan pragmatis gitu. Jadi aneh, optimis tapi tapi dalam waktu yang bersamaan ketika ditanya lagi, baru saja tadi ditanya udah langsung mager gitu. Itu menyebalkannya kita itu seperti itu di mata orang lain ya. Ya lucunya itu optimis tapi pragmatis dalam waktu yang bersamaan. Ketika menemukan orang yang sangat sotoy dan mendikte detail-detail yang hanya masalah-masalah permukaan, dan mereka itu tidak tahu menau antara fakta yang sebenarnya di lapangan. Jadi bagian terdalamnya itu tidak tahu. Jadi semacam fenomena gunung es, orang-orang yang menilai, bahkan sesama anti-type juga ya bisa seperti itu, menilai permukaannya saja dan tidak mendalami apa yang terdalam dari fenomena gunung es tersebut. Dan kita sebagai INTJ sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu dan akan sangat capek dan nyedot kena energi, sangat nyedot sekali fokus dan energi kita akan sangat lelah kita ketika menghadapi orang sotoy seperti itu, ngomong terus tapi sotoy gitu kan. Dan kita tuh nggak bisa bilang anjing lu tuh sotoy, so tau nggak kayak gitu faktanya, lu tuh bego, nggak bisa kita tuh. Ya di sini di konten ini kita ngomong kayak begitu ya, tapi kalau antara layar kamu kita tidak akan bilang begitu, paling oke. Yang paling ngetwist, pragmatis, optimis pragmatis itu sebenarnya merepotkan diri kita sendiri, itu sangat nyedot ke energi kita. Dalam banyak literasi ataupun meme di poin kelima ini, bahwa yang menarik adalah kita ini tidak memiliki ekspresi perasaan. Kita kadang kala sering memiliki wajah lempeng ya, tidak berperasaan, kadang selalu nongkrong dengan tongkrongan mata serius, dead stare. Tatapan pembunuh. Tatapan pembunuh berdarah dingin. Padahal kita tidak bermaksud seperti itu. Kita sedang memfokuskan diri kita dalam merenung ya, sedang berpikir, otak kita sedang berkelana. Jadi kadang-kadang orang di sekitar kita tuh kalau lihat kita anjir serius begitu tampangnya, padahal kita lagi mikir. Meskipun ya kita tetap sadar ada orang-orang di samping kita. Dan sebenarnya perkara perasaan karena kognitif yang ketiga itu kita itu FI ya, feeling introvert di yang ketiga, dan kita punya inferior sensory extrovert. Sebenarnya kita ini pengen sensory extrovert ya, ya tadi cuman gagal gitu. Jadi perannya itu inferior, dan FI di sini itu ada, kita berusaha untuk bahagia dalam diri kita sendiri, cuman jarang diperlihatkan karena kan feelingnya introvert gitu. Kita bisa menjadi mode feeling extrovert yang menjadi kontradiktifnya kita gitu, karena masalah perasaan itu banyak literasi yang menjelaskan bahwa INTJ itu tidak suka hal-hal yang berbau emosional ya. Itu sangat benar. Kita sangat nyedot kena energi yang drama-dramaan, itu sangat lelah sekali. Kita bakal menghindari hal tersebut dan ya kita akan tentu akan menghilang kalau ada yang drama-drama emosional seperti itu. Dan yang menarik di sini
adalah kita bisa saja menjadi feeling extrovert tapi dalam keadaan tertentu, yaitu dalam keadaan kita memanipulasi ya. Itu buruknya kita akan sosok acting emosional di depan orang karena kita sedang memanipulasi hal-hal tertentu. Itu buruknya INTJ. Kita itu sedang bohong ketika kita mengeluarkan ekspresi extrovert feeling. Kita ada sedang maksud tertentu. Jadi jangan coba-coba untuk INTJ untuk berusaha menggunakan motif-motif seperti ini, karena orang akan tetap menyadari bahwa kamu sedang memanipulasi ataupun berbohong. Yang biasanya memicu ataupun dalam konotasi negatifnya, feeling extrovert di sini adalah reaksi emosional ya. Kita bisa menjadi sangat marah ataupun ke-trigger ya dengan hal-hal tertentu untuk berargumen, karena pada dasarnya kita extrovert thinking bakal terpicu sekali, apalagi kita diajak argumen. Yang biasanya memicu argumen dan kita temperamental itu adalah orang-orang dari INTP ataupun ENTP ya. Mereka sangat senang sekali untuk menguji kredibilitas orang. Mereka tuh orang-orangnya sangat skeptis ENTP dan INTP itu ya. Dan apalagi hal-hal yang dikuasai bidang-bidang yang spesialisasi di profesinya INTJ, entah apapun itu, maka bersiaplah untuk berargumen dan berdebat gitu. Dan untuk emosional sendiri malah tipe sensory feeling ataupun intuitive feeling tidak akan terlalu memicu INTJ ya, aneh sekali ya. Tapi dia akan sangat emosional ketika berhadapan dengan ENTP ataupun INTP yang suka sekali menguji kredibilitas keterampilan orang-orang, apalagi saya INTJ juga ya. Wah, itu bersiaplah untuk berargumen gitu, akan sangat menguras energi, tapi kita akan sangat terbakar gitu kan. Anehnya itu INTJ seperti itu, ketika emosional hal-hal yang harusnya sedih kita ya tampak lempeng-lempeng aja, tapi ketika keyakinan kita berusaha diusik oleh rekan-rekan dari INTP ataupun ENTP itu karena mereka defaultnya seperti itu, wah kita akan siap mengeluarkan emosional kita. Dan kadang mereka pun ketika kita menjadi sangat temperamental, mereka yang biasanya kalem untuk tukang ngetrol orang ya, tapi ketika kita menjadi temperamental mereka akan panik juga sebenarnya. Jadi itu sebenarnya sangat menyebalkan sih sebenarnya. Hindarilah perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, dan buat sahabat-sahabat yang senang menguji kredibilitas itu ya susah sih sebenarnya. Mereka juga defaultnya seperti itu karena kita pun defaultnya seperti ini. Tapi berusaha untuk membuang hal-hal yang ibaratnya menjadi buruk ya dari kerugian menjadi INTJ itu, dan itu tetap menjadi concern ataupun tafakur diri untuk senantiasa belajar dan terus ya memperbaiki diri lah. Karena orang-orang introvert itu master dalam bertafakur diri, tapi tetap tidak akan berhenti karena kita akan terus belajar dan memperbaiki hal-hal bagi diri kita sendiri. Dan jangan sampai self diagnosa dan jangan sampai overthinking, karena overthinking saya sering juga sih dulu sih, tapi ketika belajar qanaah dan juga MBTI ternyata ya saya jauh menjadi lebih baik. Dan untuk INTJ muda yang kemungkinan nonton video ini, terus bertafakur diri, pelajari konten-konten materi INTJ di banyak channel yang belajar itu, mudah-mudahan menjadi bekal panduan untuk sahabat untuk bertafakur diri. Saya yakin kamu bisa, karena itu sudah defaultnya INTJ, karena selalu belajar ya. Kita ini selalu senang belajar untuk mengimprove menjadi diri yang lebih baik lagi. Dan hindari perdebatan-perdebatan yang emosional yang ibaratnya, karena semua orang tidak belajar MBTI juga ya, tapi meskipun kalian bisa memvonis ataupun memprediksi bahwa orang-orang ada yang ENTP ataupun INTP yang senang sekali menguji kita gitu, apalagi bidang-bidang yang tengah kita kuasai gitu. Itu untuk beberapa hal mereka bisa menjadi suatu kalau INTP kan tipe logika ya, mereka bisa memantau apa yang kita kelewat gitu, menjadi suatu diskusian untuk menambah informasi kita dalam bertafakur diri. Tapi kadang-kadang mereka pun suka sotoy gitu ataupun sering ngetes emosi kita gitu. Tapi ketika kita menjadi temperamental ya itu apesnya mereka gitu ya, mereka bisa kita permalukan. Tapi jangan seperti itulah, upayakan
menjaga nilai-nilai silaturahmi, jangan sampai punya musuh, karena ya punya musuh itu nggak enak cuy, kita perlu makan ya. Ya, dan selanjutnya adalah poin ketujuh yang sangat krusial dan sangat penting bagi seorang INTJ. Dan yang kalian lihat dari video ini ada sedikit perubahan framing dan juga suasana warna ya. Pencahayaannya agak sedikit berubah karena sekarang sudah malam. Jadi syuting yang bagian ketujuh ini sangat krusial dan hampir saya lupakan, hampir kelewat loh. Tadinya cuma 5 bagian saja, malah saya tambah jadi 2, jadi 7 poin yang saya akan sampaikan sebagai seorang INTJ. Ini sangat penting, sangat krusial dan uh, ya, dan saya sendiri malah hampir saja melewatkan bagian penting buruknya seorang INTJ yang menimpa khususnya bagi saya sendiri adalah kesehatan. Ya, kita ini punya NI dan juga SI yang menjadi dominan dan juga inferior di sana. Kita membuat kita menjadi fokusnya sangat seperti terowongan itu. Jadi fokus aja ke depan. Jadi hal-hal di samping kita yang konkret itu terlewat. Yang namanya kesehatan itu sangat fundamental, dasar dari segalanya. Dan kontradiktifnya itu saya yang kalian tahu bergerak di kegiatan olahraga sebagai peliput media juga, tapi saya malah tidak olahraga karena saya punya masalah. Masalah saya adalah saya punya asam lambung akut ya, yang sudah kronis jauh-jauh hari dari sejak remaja ya, karena fokus belajar dan dipaksa oleh masalah saya di lingkungan terdekat harus memprioritaskan pendidikan dan kecerdasan menjadi yang utama, dan malah melewatkan hal yang sangat fundamental, yakni apa? Kesehatan. Mikir terus, belajar terus, bekerja terus, tapi perut kosong, diabaikan. Itu kesalahan yang sangat fatal. Ya, bagaimana kita bisa membangun bangsa atau minimal mengontrol diri kita sendiri, tapi kesehatan kita tidak dijaga, perut kita dibiarkan saja. Kita berpikir otak kita, tapi tubuh kita protes itu ya, dari lambung ataupun usus. Bos gua nggak bener nih, kok gua disuruh kerja terus tapi nggak diisi, nggak dikasih energi. Woi bos, protes bos, seperti itu lambung saya kalau diibaratkan bisa bicara ya. Ya, itulah dia fitrah kita sebagai manusia, harus menjaga tubuh kita untuk senantiasa merawatnya, karena dengan tubuh yang sehat tentu akan membantu hasrat ataupun tekad kita, impian-impian kita sebagai INTJ yang future oriented gitu. Tapi yang fundamentalnya yang harus dengan kesadaran konkret penuh seperti kesehatan itu diabaikan. Jadi seperti saya punya masalah asam lambung dan tidak berhenti sampai di situ. Tentu kita yang tipe memikir itu suka begadang ya, ya kontrol lambung kita menjadi buruk dan menjadi masalah-masalah komplikasi penyakit-penyakit yang lain seperti darah rendah, lalu insomnia. Saya pernah merasakan semua itu. Bahkan beberapa yang paling fatal adalah saya pernah karena lupa minum bisa kencing berdarah gitu kan, sampai jengjerihan gitu. Itu saya sampai heran loh, apakah saya punya batu ginjal ya, saya menduga seperti itu. Hampir saja saya self diagnosa, ternyata saya cuma punya masalah yang simpel, ternyata kurang minum. Jadi sekolah terus, belajar terus, kerja terus, mikir terus, hal yang sesimpel untuk makan saja dan juga minum itu harus diingatkan keluarga ya. Kalau tidak ada keluarga di tempat rantau sudah saja lebang lupa gitu. Maka ketika saya merantau di negeri luar ya, di luar kota itu, kalau tidak ada keluarga ya sudah, saya kerja terus sampai badan hancur biasanya seperti itu. Hare-hare itu gitu menjadi seorang yang aja. Dan mohon maaf untuk lightingnya agak sedikit rebray ya, karena sudah malam juga, sensor kamera perekam ini kurang berkualitas bagus begitu. Dan ya, yang poin ketujuh ini sangat penting dan seringkali diabaikan oleh INTJ, yakni kesehatan. Dan juga ketika kita menjadi tunnel fokus ke depan ya, ke future gitu, kita menjadi beberapa tahun terbuang untuk hal yang kita fokuskan dan akan berbahaya pada finansial kita gitu. Kita bisa saja menjadi orang yang bangkrut dan juga membuang aset-aset yang berharga gitu.
Bisa saja ketika kita 10 tahun berfokus kepada satu bidang, 5 tahun, mungkin untuk 2 tahun kita bisa membuang energi dan fokus kita kepada hal yang lebih efektif ya. Atau mungkin 5 tahun bisa dibagi 2 bidang profesi yang bisa menghasilkan profit lebih cepat gitu. INTJ konon memiliki spesialisasi di bidangnya cukup baik ya. Memang apakah benar seperti itu? Konon ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri, kecerdasan bukan menjadi pilihan yang utama untuk menjadi seseorang yang mapan secara finansial ya, merdeka finansial. Saya sendiri bukan berada dalam level ekonomi yang seperti itu gitu. Selain buruk pada kesehatan, juga finansial pun akan menjadi buruk karena kita jadi terbatas, karena kesehatan kita harus menjadi picky ya, memilih profesi pekerjaan. Jadi sangat terbatas karena takaur kecapean, ya kita akan sakit-sakitan seperti itu. Karena ya lambung, terus saya pernah kencing darah, saya pernah karena kurang minum, ternyata ya saya sampai overthinking, kok saya sakit apa ini, ternyata kurang minum. Dan saya juga pernah didiagnosa pernah kena penyakit TBC ya waktu 2017. Itu sangat peruntukan impian-impian panjang, dan harus menggali, berpikir lagi strategi-strategi untuk memperbaiki ekonomi keluarga saya gitu, seperti itu ya. Ya, yang bagian kencing darah sih sudah secure sekarang ya. Dan yang paling fatal menurut saya adalah waktu saya terkena TB. Jadi saya rawan sekali ketika kena angin malam ataupun diterpa suhu dingin, itu dia yakin udah bersin-bersin dan flu ya. Padahal orang lain bisa sehat-sehat saja. Dan masalah asam lambung ini saya sangat menyebalkan, dan sangat sering kali mengganggu bidang-bidang profesi karir saya ya. Saya ini ketika punya masalah lambung, jalan pakai motor, pakai jalan jelek, itu bisa banyak berhenti itu, lambung saya pasti naik itu. Bahkan ketika dikasih promah pun tidak akan terlalu berpengaruh ya. Untuk awal-awal mungkin bisa dulu pakai promah, karena di perjalanan panjang jalan jelek, gue jelagan gitu, itu lambung saya langsung ngejeletot, itu sakit gitu. Ya itulah INTJ, perjuangannya masalah kesehatan dan juga finansial menjadi yang tantangan yang cukup sulit ya. Tapi menurut saya, ketika saya belum tahu apakah INTJ yang lain seperti itu, masalah kesehatan ya. Dan konon kebanyakan INTJ itu punya masalah di kesehatan. Dan apakah untuk INTJ female, yang perempuan, konon katanya ekonomi mereka jauh lebih mapan dan juga lebih merdeka ya daripada INTJ pria. Itu sangat terdengar menyedihkan. Eh, kita sebagai pria INTJ ternyata ekonominya tidak terlalu bisa lebih stabil ya, padahal kita spesialisasi di bidang tertentu. Saya belum merasakan kemapanan finansial seperti itu. Tapi syukur saja ketika benar-benar banyak riset yang menyatakan bahwa INTJ female bisa lebih mapan dan merdeka secara keuangan ya. Luar biasa sih. Tapi tidak sejalan dengan INTJ pria ya dalam skill mencari nafkah, khususnya kita di Indonesia seperti itu. Dan ya itu saja, mohon dikoreksi apabila saya ada salah-salah kata, ada pendapat yang kurang berkenan, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Kita saling berbagi, bertukar informasi secara sehat. Apabila saya ada misleading ataupun informasi yang bisa menambah wawasan kita sebagai sahabat-sahabat INTJ ya. Semangat untuk berkarya. Dan ya segitu aja dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akan tetap belajar dengan konten-konten memagahan diri sorangan. Terima kasih buat masyarakat yang nonton, dan khususnya dari pribadi, karena konten ini sebenarnya buat diri pribadi sih, karena saya simpan aja di setelan publik. Dan channel ini selain bahas tentang apapun yang saya suka, ada olahraga, ada game, ada hal-hal seperti ini juga. Semangat untuk berkarya dan semangat untuk mengembangkan diri. Semoga kita menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan orang-orang di sekitar kita. Kembali beas.